Assalamualaikum anak-anak, ketemu lagi hari ini dengan Ibu Nilawati. Hari ini kita pelajari tematik kelas 6, tema globalisasi subtema 1 dengan pembelajaran 3. Ini adalah KD Bahasa Indonesia dan IPA yang kita akan pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari anak-anak yaitu siswa dapat menemukan informasi tentang teks eksplanasi. Siswa mampu menyebutkan bagian-bagian dari teks eksplanasi. Siswa dapat mencari dan kembali isi video yang ditonton dengan jelas. Untuk IPA, melalui video yang ditonton siswa mampu mengidentifikasi cara menyalurkan energi listrik. Siswa dapat menjelaskan cara menghemat energi listrik. Bacalah teks eksplanasi berikut yang berjudul penyaluran listrik. Adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Struktur teks eksplanasi: pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Saksikan video berikut ini. Ketemu lagi sama Ibu ya. Kali ini pelajarannya pelajaran IPA. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita dan bagaimana cara kita menghemat listrik. Selamat menyaksikan. Bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita? Pernahkah kalian berpikir bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita? Untuk lebih jelasnya, kita saksikan ya penjelasan Ibu berikut ini. Energi listrik dihasilkan dari pemanfaatan energi yang dihasilkan oleh alam. Dari sungai, air dialirkan ke turbin, lalu di dalam turbin dirubah energi gerak menjadi energi listrik oleh generator. Listrik dimulai dari pembangkit listrik yang merubah energi lain menjadi energi listrik. Dari pembangkit listrik ini menghasilkan tegangan 6-24 kV yang nantinya akan disalurkan ke gardu tegangan ekstra tinggi atau gardu TET. Di dalam gardu ini terdapat trafo step up yang berfungsi untuk menaikkan tegangan menjadi 500 kV. Alasan menaikkan tegangan ekstra tinggi agar listrik yang melewati perjalanan yang sangat jauh sekali bisa menurunkan rugi-rugi daya akibat perjalanan jauh tersebut. Dengan menaikkan tegangan listrik ini, maka arus menjadi turun dan juga nantinya kabel dan kawat penghantar pun menjadi lebih kecil sehingga bisa menghemat biaya operasional. Selain itu, tegangan 500 kV ini akan masuk ke gardu tegangan tinggi yang di sana juga terdapat trafo step down. Di trafo step down ini, tegangan diturunkan menjadi 150 kV. Alasan menurunkan tegangan ini dikarenakan jarak sudah tidak terlalu jauh dan sudah banyak rumah penduduk, sehingga tegangan pun diturunkan agar menjadi aman. Kemudian, tegangan 150 kV ini masuk ke gardu induk agar diturunkan lagi oleh trafo step down
menjadi 20 kV atau tegangan menengah yang disingkat TM. Tegangan 20 kV ini akan disalurkan ke pabrik-pabrik. Selain ke pelanggan, TM tegangan 20 kV ini akan disalurkan ke gardu distribusi atau tiang, yang di sana juga terdapat trafo step down yang akan menurunkan tegangan menjadi 220 volt dan nantinya akan disalurkan ke rumah-rumah. Nah, anak-anak, betapa panjangnya proses sampainya listrik hingga ke rumah kita. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita bijak dalam menggunakan listrik. Banyak daerah-daerah terpencil yang belum mendapatkan listrik. Oleh karena itu, kita harus menghemat energi listrik. Nah, anak-anak, bagaimana cara kita menghemat energi listrik? Yang pertama, pakailah lampu hemat energi. Yang kedua, matikan alat listrik yang tidak terpakai. Yang ketiga, gunakan energi listrik lebih efisien. Yang keempat, ikuti saran penggunaan alat listrik secara hemat. Yang kelima, pilih alat elektrik dan alat elektronik yang memiliki fitur hemat. Yang keenam, buka jendela dan gorden di siang hari. Yang ketujuh, gunakan tangki penampungan air. Yang kedelapan, gunakan barang elektronik dengan kapasitas secukupnya. Yang kesembilan, kurangi penggunaan alat listrik. Nah, anak-anak, setelah menonton video tadi, tentu kalian tahu bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita. Kita bisa dengan mudah dan cukup menggunakan listrik dari PLN. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, kalian harus hemat dan menghargai listrik. Nah, sekarang Ibu ada tugas buat kalian. Silakan diskusikan dengan teman sekelompokmu. Tugasnya, silakan pecahkan masalah berikut. Ketika kamu bangun tengah malam, kamu melihat ayahmu tertidur di ruang keluarga dan televisi dalam keadaan menyala. Apa yang harus kamu lakukan? Coba jelaskan.